Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan sharing tentang kepailitan dan PKPU. Apa aja itu? Ayo stay tune ya. Jangan lupa subscribe ya, dan nyalakan juga tombol loncengnya. Ditunggu ya, stay tune. Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. PKPU memiliki undang-undang sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kepailitan sudah ada sejak zaman pemerintahan Belanda tahun 1905 hingga 1906. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang dinyatakan pailit antara lain: 1. Siapa saja yang menjalankan perusahaan atau tidak menjalankan perusahaan. 2. Badan hukum seperti PT, firma, koperasi, dan perusahaan negara. 3. Harta warisan. 4. Setiap wanita bersuami atau istri yang dengan tenaga sendiri melakukan suatu pekerjaan tetap atau perusahaan atau mempunyai kekayaan sendiri. Seorang debitur hanya dapat dikatakan pailit apabila telah diputuskan oleh pengadilan niaga. Pihak yang dapat mengajukan permohonan agar seorang debitur dapat dikatakan pailit adalah debitur itu sendiri, kreditur, dan kejaksaan untuk kepentingan umum. Di era Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, yaitu sebagai berikut. 1. Kreditur separatis, yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan in rem, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Hak penting yang dipunyai kreditur separatis adalah hak untuk dapat kewenangan sendiri menjual atau mengeksekusi objek agunan tanpa putusan pengadilan atau parate eksekusi. 2. Kreditur preferen atau yang diistimewakan, yaitu kreditur yang oleh undang-undang semata-mata karena sifat piutangnya mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditur preferen merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Untuk mengetahui piutang-piutang mana yang diistimewakan dapat dilihat dalam pasal 1139 dan pasal 1149 KUH Perdata. 3. Kreditur konkuren. Kreditur konkuren ini diatur dalam pasal 1132 KUH Perdata. Kreditur konkuren adalah para kreditur dengan hak pai pasau dan pro rata. Artinya, para kreditur secara bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan, yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut. Dengan demikian, para kreditur konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan hutang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan. Tata cara permohonan kepailitan. 1. Diajukan tertulis oleh seorang advokat. 2. Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ditentukan bahwa panitera pengadilan setelah menerima permohonan itu melakukan pendaftaran dengan memberikan nomor pendaftaran dan kepada pemohon diberikan tanda bukti tertulis yang ditandatangani pejabat yang berwenang. 3. Setelah hari persidangan ditetapkan, para pihak atau pemohon dan termohon dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan kepailitan. Pemeriksaan harus dilaksanakan paling lambat 20 hari sejak permohonan didaftarkan di kepaniteraan. Akibat hukum putusan kepailitan. 1. Debitur atau pailit kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya. 2. Pengurusan harta benda tersebut beralih tangan ke kurator atau balai harta peninggalan atau BHP. 3. Tidak semua harta bendanya akan beralih penguasaan dan pengurusannya ke kurator atau balai harta peninggalan.
berakhirnya kepailitan, yaitu perdamaian dan insolvensi. Penundaan kewajiban pembayaran. 1. Permohonan diajukan oleh debitur atau kreditur kepada pengadilan dan oleh penasihat hukumnya disertai dengan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya. Prosedur permohonan PKPU. 1. Dalam jangka paling lambat 3 hari pengadilan harus mengabulkan permohonan untuk sementara dengan memberikan izin penundaan pembayaran. Pengadilan akan mengangkat hakim pengawas dan seorang atau lebih pengurus yang bersama-sama debitur akan mengurus kepentingan debitur dan kreditornya. 2. Pengurus wajib mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam Berita Negara RI dan paling sedikit dalam 2 surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas. 3. Diadakan sidang untuk pemungutan suara untuk memutuskan apakah penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut dikabulkan atau ditolak. Permohonan penundaan pembayaran utang akan dikabulkan atau ditetapkan apabila disetujui lebih dari 1/2 kreditur konkuren yang hadir dan mewakili paling sedikit 1/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui. Permohonan penundaan pembayaran akan ditolak apabila adanya alasan yang mengkhawatirkan bahwa debitur selama penundaan pembayaran akan mencoba merugikan kreditor-kreditornya.